Ini teman-teman simain juga ya. Saya sangat butuh bantuan. Ya, ini buat yang gagal bayar pinjol tadi nih ya. Tadi saya bahas tentang terjebak di 7 pinjol legal. Ya, sekarang dia butuh bantuan dan nanti kita juga bahas tentang telah membayar aku laku dan kredivo. Sudah saya bayarkan, hanya pinjam go saja yang belum terbayarkan. Oke, kita yang ini dulu ya, satu-satu ya. Saya sangat butuh bantuan. Ini dari Yola. Assalamualaikum Om. Om, saya boleh minta tolong. Saya sedang ada tunggakan di beberapa pinjol yang sudah telat sebesar 5 juta. Apabila saya tidak segera bayar bunganya, semakin bertambah pasti. Hari ini tidak dibayar, esok hari sudah jalan dendanya. Ya. Tidak dibayarkan lagi, dendanya juga berjalan. Tidak berjalan lagi, bunganya terus bertambah. Itu benar, tepat banget ya. Saya sangat takut Om, kalau saya tidak segera bayarkan bunganya semakin bertambah banyak. Oke, kalau kita memikirkan bunganya, memang ini ketakutan mulai muncul. Karena pikiran ini bisa melampaui fakta yang terjadi. Ya, tapi ingat, di balik ketakutan yang ada, logika harus jalan dan otak minimal harus pintar dalam posisi ini. Kenapa seperti itu? Penerbitan P2P lending ya, tentang wajib menagih 90 hari itu sudah disertakan penetapan bunga dan denda. Ya, denda dan bunga tidak boleh melebihi 100%. Ya, jangan pula ada dalam pikiran Anda nanti sampai 1000%. Tidak ada, misalnya Anda ngutang 1 juta, cuma boleh itu paling besar 2 juta. Berarti kan sudah 100%. Bunganya, pokok 1 juta, bunga dan denda 1 juta. Nggak boleh melebihi ini, jangan sampai menjadi 3 juta. Jangan sampai menjadi 5 juta. Itu peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Itu tanda kutipin di situ ya. Saat ini saya belum punya uang sama sekali untuk melunasinya. Setiap hari saya diteror oleh DC. Saya yakin DC tidak meneror Anda. Cuma DC selalu mengingatkan tagihan Anda, disematkanlah kata-kata dengan unsur-unsur yang cukup menakutkan. Kalau Anda tidak menyelesaikan tagihan Anda, kami akan kirim nih petugas lapangan kami untuk menjemput tagihannya secara langsung. Ya, kalau Anda tidak bayarkan sebelum jam 5, kita akan tagih nih ke sini. Ya, dan biasanya yang dilakukan hal-hal seperti ini kebanyakan dari pinjol ilegal ya, tapi tak menutupi kemungkinan juga pinjol legal beberapa bulan belakang ini juga melakukan hal yang sama. Melakukan penekanan secara halus tapi sangat memberatkan bagi si debitur. Ya, cuma bagi saya hal itu bukan menjadi patokan kita hari ini, tidak. Ya, yang jelas kalau Anda nggak mampu bayar, ya nggak ada juga orang yang bisa memaksa. Anda nggak ada uang, nggak ada orang yang bisa memaksa. Ketika Anda ada uang, nggak ada juga orang yang bisa melarang. Ya, Anda mau bayar, mau tidak bayar, itu kembali ke tingkat kemampuan Anda. Oke? Semakin bertambah, saat ini saya belum punya uang sama sekali untuk melunasi. Setiap hari saya diteror DC. Saya sudah coba pinjam ke teman-teman terdekat, tapi saya belum dapatkan juga Om. Saya bingung, saya takut kalau semakin lama saya bayar semakin bunganya semakin besar. Oke. Saya pengen Anda melunasi hutang ini tanpa berhutang di tempat manapun. Ya, tidak akan pernah Anda bayar, tidak akan pernah Anda selesaikan ini. Ya, kalau Anda melunasi hutang Anda dengan berhutang, bukan masalah yang akan terselesaikan, justru masalah yang akan bertambah. Ya, saya lebih mendukung Anda gagal bayar di pinjol daripada gagal bayar sama teman Anda sendiri. Ya, justru makin parah teman terdekat kita kalau kita pinjam uang, kita telat membayar, fitnah, bulian itu akan muncul kepada kita. Ya, dengan berbagai macam. Saya lebih mendukung tidak ada orang yang meminjamkan Anda, itu kan kurang ajar namanya ya. Cuma saya mendukung itu. Kalau bisa Anda tidak mendapatkan talangan dana dalam hal ini. Kenapa? Hutang ini harusnya kita selesaikan dengan hasil usaha. Bukan usaha meminjam lagi, bukan. Ya, kalau memang usaha Anda meminjam aja, ya, Anda melunasi hutang Anda dengan meminjam kembali, lebih baik Anda tahan aja di hutang ini. Ngapain Anda bentuk hutang baru hanya untuk menutupi hutang lama? Sama-sama masih berhutang. Ya, mendingan di satu hutang ini aja, orang lain nggak tahu. Ya,
Ini dengan Anda menutupi hutang lama, malah orang lain tahu ya Anda berhutang untuk ke depannya. Makanya saya tidak mendukung Anda menyelesaikan hutang dengan cara berhutang apapun itu. Mau sama teman dekat Anda, mau sama pinjol, mau sama perusahaan Anda. Enggak. Ya. Hutang ini diselesaikan dengan jalur usaha. Ya. Kalau Anda menyelesaikannya hutang dengan berhutang, makin tenggelam Anda nanti. Ya. Itu saran saya ya, terserah Anda mau tampung atau tidak, cuman selama ini saya untuk menyelesaikan hutang-hutang saya dengan hasil usaha saya. Walaupun hari ini saya belum berhasil untuk menutupi hutang saya, tapi saya tidak berhenti berusaha. Saya tetap berusaha, saya tetap bekerja, dan saya kumpulkan. Ya, soal bunga dan denda saya tidak berpatokan ke situ. Saya berpatok ke pokoknya aja. Begitu uang saya terima, begitu uang saya ada, saya akan nego terus-menerus pokok yang saya terima sampai disetujui. Setelah disetujui, saya akan bentuk kesepakatan. Begitu saya bayar pokoknya, harus ada surat lunasnya. Saya bentuk kesepakatan itu. Ya, bukan berarti saya negosiasi begitu setuju langsung saya bayar. Oh tidak. Ya, saya negosiasi pokok yang saya terima. Begitu disetujui, saya minta bukti pelunasan secara langsung. Ya, bisa bang dipinjol, bisa dong. Ya, sedangkan kredit yang beranggunan aja bisa kok kita bikin kayak gitu. Apalagi ini tanpa anggunan, ini kan KTA. Kredit tanpa anggunan, nggak ada jaminan sama sekali. Bisa. Ya, tapi harus berulang-ulang kali. Tidak bisa sekaligus gitu ya. Kita lanjutin. Saya boleh minta tolong pinjam uang ke Om. Saya janji akan cicil ganti uangnya ke Om. Saya sangat minta tolong Om. Saya akan ganti uangnya ke Om. Saya janji Om. Oke. Saya bukan tidak mau meminjamkan sama Anda. Kalau memang sistem Anda mau mencicil, ya mau mencicil ini, dengan Anda janji akan mencicil hutang itu, kalau saya meminjamkan uang sebesar 5 juta, saya nggak ada masalah itu. Cuma, kalau memang itu yang jalan Anda, kenapa Anda tidak nego aja nih ke pinjol ini? Negonya nggak berhasil bang, negosiasi ini nggak bisa sekali. Harus berulang-ulang kali Anda negosiasi. Tunggu DC-nya datang ke rumah. Oke, saya mampu bayar pokoknya, tapi dengan cara cicil. Beri saya 3 tenoran, beri saya 5 kali pembayaran, saya akan selesaikan ini. Ya, atau totalkan semuanya tapi stopkan bunganya hari ini. Beri saya cicilan. 3 juta hutang saya minta 6 kali bayar. Bayar 500 ribu. Ya. Kan sama aja, kan hutang juga. Ngapain kita bentuk hutang baru hanya untuk menutupi hutang lama, buat apa? Ya, mendingan kita cicil aja nih hutang yang lama, kita bentuk kesepakatannya. Kalau DC-nya mau. Kalau DC-nya nggak mau, ya sudah, resikonya yang fatal nggak ada. Yang penting jangan berhutang lagi untuk menutupi hutang Anda. Ya, bukan saya pelit. Ya, tapi kalau Anda masih bersikeras, saya tidak bisa transfer, saya tidak bisa secara online. Anda datangi saya di Padang, Sumatera Barat, atau suatu saat kita bisa bertemu, saya akan bantu Anda. Ya, nggak perlu Anda pinjam, tapi saya akan bantu sesuai dengan keikhlasan saya. Ya, nggak perlu juga Anda pinjam bang, nanti saya kembali. Enggak, saya akan bantu Anda sesuai keikhlasan saya. Seberapa nilainya nanti yang bisa untuk saya ikhlasan sama Anda. Ya, minimal jangan menyelesaikan hutang dengan cara berhutang. Itu cara yang salah banget ya. Habis itu ada lagi dari Ratna. Halo, assalamualaikum, selamat sore Bang Medi. Saya mempunyai pinjaman di Pinjaman Go dengan tenor 30 hari dengan limit 3 juta. Akan jatuh tempo pada tanggal 6 Agustus. Nah, untuk gagal bayar, misalkan kalau saya masih belum ada uang, itu Pinjam Go bakal lapor Slik OJK nggak bang? Terima kasih, karena untuk aplikasi seperti Akulaku dan Kredivo, saya sudah bayarkan, hanya Pinjam Go saja yang belum terbayarkan. Oke. Kalau soal Slik, ya, yang saya perhatiin, yang saya tangkap di sini, tidak semua P2P lending itu mempunyai akses ke Slik OJK. Kecuali mereka-mereka yang sudah bergabung dengan bank-bank lokal. Ya. Untuk penerapan Slik sendiri sebenarnya kewenangannya ada dari Otoritas Jasa Keuangan. Mana-mana aja nih pinjol yang diberikan akses dalam itu. Tapi kalau Anda bilangin ini akan masuk ke dalam skor kredit bermasalah, kemungkinan. Nama Anda masuk ke dalam fintech data center. Jadi kalau nama Anda masuk ke Pusdapil, pusat data fintech, ya, itu memang masuk ke Slik, lebih baik Anda bertanya langsung ke Otoritas Jasa Keuangan. Ya, jadi dari saya mungkin cuman itu aja.
untuk yang bertanya di ini ya, yang tentang pinjam go. Ya, yang penting jangan jadikan itu sebagai beban dalam hidup Anda. Dan saya juga berharap buat teman-teman ke depannya, tolong lebih bijak lagi lah ya dalam kita berhutang. Memang kita tidak bisa berpisah dalam dunia itu, karena kita hidup di era digital ya. Dan dengan kemudahan-kemudahan teknologi saat ini, kita harus hati-hati dan bijaksana. Kemudahan yang ditawarkan hari ini bisa menjadi lawan berat bagi Anda dan bisa juga menjadi teman dalam kehidupan Anda, kalau Anda tidak bisa menempatkan posisinya sebagaimana mestinya. Ya. Dan dari saya cuma itu aja, sisanya teman-teman boleh bergabung nanti di dalam grup WhatsApp saya untuk melanjutkan konsultasi yang lebih detail lagi. Dan yang belum mensupport channel saya juga boleh. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya @medibroni atau TikTok Solusi Utang MB, Snack Video, dan juga banyak media sosial lainnya yang saya juga ikut serta dalam hal itu, membagikan video-video saya terutama tentang edukasi masalah pinjaman online. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.